It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells. Kids, let your light shine. Oh yes, cepat juga waktu berlalu. Ini sudah 10 hari lagi Natal segera tiba. Yes, aku senang sekali Natal segera tiba. Sekarang saja aku bersama keluarga sudah merasakan sukacita Natal. Oke, untuk menambah keseruan menyambut Natal, kita kuis dulu ya. Siap ya? Siapa nama dari tunangan Maria? Wah, pasti teman-teman tahu nih. Yuk kita jawab bersama. Yusuf. Kita lihat apakah benar. Ya, benar. Yusuf adalah tunangan dari Maria. Good job teman-teman. Kuis selanjutnya, di kota mana Yesus dilahirkan? Yerusalem atau Bethlehem atau Nazaret ya? Yerusalem kayaknya ya. Yakin jawabannya Yerusalem? Iya rasanya di Yerusalem. Kita lihat ya, sudah tepat atau belum? Ya, ternyata Bethlehem ya. Oh, oke. Aku kali ini salah ya. Yesus itu lahir di kota Bethlehem. Itu jawaban yang tepat. Kepada siapa malaikat mengabarkan kelahiran Yesus? Kali ini aku tidak boleh salah. Aku pikir dulu ya. Gembala atau orang Majus ya? Oh, aku ingat. Malaikat Gabriel memberitahukan kelahiran Yesus kepada para gembala. Kita cek ya. Jawabannya betul atau salah? Yes, you're right. Oh, good. Betul ya sekarang. Malaikat memberitahukan kelahiran Yesus kepada para gembala. Bukan kepada Raja Herodes. Bukan kepada orang Majus. Seru kan kuis Natalnya? Untuk lebih seru lagi, kita ikuti ibadah Star Kids dulu ya. Siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat. No food and drink dan fokus ya saat ikuti ibadah online. Sesudah ibadah online, baru kita boleh makan dan minum. Setuju ya? Teman-teman, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Jadi pastikan kita ikut ibadah online ini sampai selesai. Oh ya, teman-teman, kita klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini ya. Klik. Thank you. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyi dan menari untuk Tuhan. Tuhan hadir bersama teman-teman. Kita buat Tuhan bangga pada kita semua. Tuhan pasti senang bila mendengar teman-teman memuji dengan sukacita. Sekarang kita berdoa dulu ya. Allah yang maha baik, Engkau Allah yang maha mulia. Terima kasih untuk hari ini kami masih bisa menyambut Natal pada tahun ini. Kami siap memberi yang terbaik dalam ibadah kami ya Tuhan. Roh Kudus, mari hadir bersama kami. Mari Engkau mampukan kami mendengar suara-Mu dan mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. We're gonna dance, lift our hands, celebrate it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate
Christmas time, yeah, it's Christmas time. It's the season that He's given us a gift so great. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. He's the light of the world, come down to us. From heaven now everyone sing. We're gonna dance, lift our hands, celebrate, it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. There's a reason why we sing and why we celebrate. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. It's the season that He's given us a gift so great. It's Christmas time, yeah, it's Christmas time. He's the light of the world, come down to us. From heaven now everyone sing. We're gonna dance, lift our hands, celebrate, it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. We're gonna dance, lift our hands, celebrate, it's Christmas. Light up the world, Jesus is born. Raise your voice, make some noise, it's Christmas. Let's celebrate and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. It's Christmas, everybody sing with us. Yeah, throw your hands up in the air and shout for joy. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He is good to you and me. Whoa. Shout joy. When I'm weak, you make me strong. When I'm sad, you cheer me up. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Every day, in every step, God with me, I'm not afraid. 'Cause Jesus, you're the source of my joy. Jump to the left, shout joy. Jump to the right, shout joy. 'Cause He's good to you and me. Whoa.
Hai Joy. Hai Sto. Untung aku ketemu kamu. Aku pengen curhat nih. Kamu mau cerita apa sama aku? Kamu tahu kan kalau aku sudah menghitung hari menjelang Natal ini. Karena papi aku janji aku akan dibelikan Sepeda. Ya, aku ingat. Kamu akan diberi sepeda untuk hadiah Natal tahun ini. Iya, betul banget Joy. Terima kasih ya sudah perhatian. Kamu tahu kebahagiaan aku, tapi aku sedih banget nih. Karena tadi malam saat aku mau tidur, aku dengar dari kamar aku jika papa dan mama aku kayak berdiskusi gitu. Lalu aku mendengar bahwa mereka tidak jadi membelikan aku sepeda karena mereka harus berhemat. Oh gitu ya. Histo, aku juga mengalami hal yang sama loh. Tadi pagi papaku bilang kalau Natal tahun ini gak bisa Natalan bersama keluar kota ketemu kakek dan nenekku. Karena papa bilang gak dapat izin cuti. Jadi kami di rumah aja. Katanya gak seru. Wah, kita sama dong Joy. Natal ini kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ya Histo, benar. Histo, tapi aku jadi ingat sesuatu. Apa yang sedang kita pelajari di ibadah online Star Kids kita? Kamu ingat kan kita sedang belajar tentang apa? Sama seperti namamu, Joy. Dan joy itu artinya tetap gembira meskipun keadaan tidak seperti yang kau harapkan. Wah, berarti aku, kamu, dan kita semua harus tetap bergembira meskipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Oke deh, kalau gitu udah kita tetap gembira aja ya. Setuju. Wah, keren banget. I'm proud of you guys. Joy dan Histo, keren. Kalian telah membuat pilihan yang bijaksana. Keren banget kalian. Walaupun nih, mereka adik-adik tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan selama ini, tapi mereka tetap bersuka cita. Ini pula yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka juga menunggu-nunggu untuk apa yang mereka telah harapkan bersama, yaitu hari pernikahan yang indah. Tetapi tiba-tiba mereka mendapat kabar yang sangat mengejutkan dan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, aku ingat. Aku ingat banget sama kisahnya. Gimana Maria dijumpai oleh malaikat dan tiba-tiba mendengar, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Wah, tentu kabar ini sangat bikin Maria kaget ya, yang saat itu belum menikah. Dan ini akan menjadi hal yang sangat membahayakan bagi Maria sebagai seorang perempuan Yahudi yang masih belum menikah. Kok tiba-tiba ia akan mengandung ya? Ya, betul sekali. Lalu, malaikat Gabriel juga datang kepada Yusuf, tunangan Maria, dalam mimpi dan menyampaikan pesan. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekalipun ini sulit untuk bisa diterima, tetapi wah, puji Tuhan, Yusuf dan Maria membuat pilihan yang bijaksana. Mereka mau taat kepada Allah dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan Yusuf, Maria membuat pilihan untuk taat kepada Allah. Menurut Karyeti, tentu tidaklah semudah itu. Ini pasti ada joy, ada sukacita yang Allah berikan dalam hati mereka. Sehingga mereka mampu untuk membuat pilihan mentaati Allah. Yes, aku yakin akan hal itu. Dan joy, sukacita itu adalah tetap gembira meskipun keadaan tidak seperti yang kamu harapkan.
dapat dirasakan dalam diri mereka. Setelah Yusuf dan Maria membuat pilihan yang bijaksana untuk taat kepada perintah Allah dan tetap gembira meskipun keadaan tidak seperti yang mereka harapkan, mulailah mereka menjalani perintah itu. Maria mulai mengandung. Perutnya semakin besar. Dan di dalam Lukas 2 ayat 1-6 dijelaskan bagaimana dalam masa hamil itu tiba-tiba mereka mendapat pengumuman dari Kaisar Agustus. Ya, pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus atau daftar perhitungan jumlah penduduk. Semua orang pada waktu itu pergi untuk didaftarkan di kotanya masing-masing. Karena Yusuf orang Bethlehem, maka ia harus berangkat dari Nazaret di Galilea ke kota Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Sebab Yusuf keturunan Daud. Yusuf mendaftarkan diri bersama Maria, tunangannya yang sedang hamil itu. Adik-adik, tidak mudah loh menjadi seorang ibu hamil. Coba Kak Reno bisa tanyakan atau adik-adik juga bisa tanyakan pada ibu adik-adik. Bagaimana rasanya saat mengandung dengan perut yang besar itu? Tentu sangat berbeda sekali dengan ketika ibu adik-adik tidak hamil. Sangat berbeda. Pada masa itu tidak ada kendaraan loh seperti pada masa kini. Selain berjalan kaki, mereka hanya bisa naik unta, naik kuda, atau keledai untuk melakukan perjalanan jauh. Wah, pasti perjalanan yang sangat berat buat mereka ya. Yes. Apalagi Maria itu lagi hamil. Ada dua rute atau arah atau jalan yang bisa mereka pilih untuk menuju ke Bethlehem. Rute yang satu lurus ke selatan menyeberangi lembah Yizreel. Lalu melintasi perbukitan di Samaria. Lalu masuk ke daerah Yudea dan naik lagi ke Bethlehem. Jalur ini lebih pendek karena lurus saja dari Nazaret ke selatan. Nah, jaraknya diperkirakan 70 mil atau sekitar 112 kilometer. Jauh sekali loh adik-adik. Tapi perjalanan itu akan terlalu berat buat Maria yang sedang hamil karena naik turun perbukitan. Selain itu, ingat loh adik-adik, pada masa itu orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria, maka akan lebih berbahaya. Wah. 112 km. Seperti perjalanan keluar kota, misalnya Bandung ke Jakarta. Ya. Wah, kira-kira kayak gitu ya. Ya. Wah, jalan kaki lagi. Lagi mengandung lagi. Wah, kalau dengan naik mobil kira-kira 2-3 jam. Sedangkan kalau dengan jalan kaki bisa beberapa hari ya. Lama sekali. Diperkirakan Yusuf dan Maria menempuh rute yang wilayahnya lebih datar, yaitu ke arah tenggara. Menyeberangi lembah Yizreel, lalu belok menelusuri lembah Yordan yang jalannya datar atau menurun sedikit demi sedikit ke arah Yeriko. Dan naik lagi melewati Yerusalem menuju Bethlehem. Nah, jaraknya kurang lebih 92 mil atau hampir 150 km. Wah, lebih jauh lagi ya. Jauh lagi. Jaraknya 150 km. Itu kalau naik mobil kayaknya kira-kira 3 jaman ya. Tapi jika dihitung dengan berjalan kaki bisa memerlukan waktu sekitar mungkin 1 minggu. Karena Maria sedang hamil, pasti mereka berkali-kali berhenti untuk istirahat. Waduh, kalau kakak yang harus mengalami itu ya perjalanan jalan kaki sejauh itu, wah kakak kayaknya udah pingsan. Tetapi Yusuf dan Maria dapat menjalaninya dengan sukacita karena mereka percaya bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria adalah anak Allah. Adik-adik, mari kita juga bersukacita karena Allah telah mengutus anaknya. Yes, aku percaya mereka memiliki sukacita dari Allah yang memampukan mereka dapat menjalani masa-masa yang tidak mudah itu.
Aku pun mau tetap bersukacita saat aku mengalami hal yang sulit untuk aku lakukan. Dan aku mau percaya bahwa aku dapat tetap bersukacita karena Allah mengutus anaknya. Ya, Kak Reno, pasti Kak Reno bisa. Dan adik-adik pun pasti bisa melakukan hal yang tampaknya sulit karena ada sukacita Allah dalam hati kita. Allah telah mengutus anaknya, yaitu Yesus, di dalam hatimu, di dalam hati adik-adik. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Sesampainya di Bethlehem, Yusuf dan Maria pasti ingin sekali segera mendapat penginapan. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Sesampainya di Bethlehem, Yusuf dan Maria pasti ingin sekali segera mendapat penginapan agar bisa segera beristirahat. Tetapi rupanya bukan hanya mereka yang kembali ke Bethlehem untuk ikut sensus atau pendaftaran penduduk. Kemungkinan ada ratusan orang lain yang juga datang ke Bethlehem saat itu. Sehingga semua penginapan penuh. Waduh, tidak ada tempat sama sekali buat mereka dan yang tersisa hanyalah sebuah kandang binatang. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus beristirahat di situ. Ya, dan Alkitab menuliskan bahwa ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin atau kain dan dibaringkannya di dalam palungan. Betapa sederhananya tempat bagi seorang anak Allah dilahirkan. Bukan di rumah sakit seperti sekarang ini. Bahkan bukan di tempat tidur yang nyaman, di rumah mereka sendiri di Nazaret. Melainkan di sebuah kandang hewan di kota kecil Bethlehem. Adik-adik, semua ini terjadi sesuai dengan rencana Allah sejak semula. Dalam kitab Mika pasal 5 ayat 1 sudah tertulis seperti ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, seperti juga yang Nabi Yesaya katakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Luar biasa bukan? Allah sudah menjanjikan kelahiran Yesus di Bethlehem ratusan tahun sebelumnya. Alkitab penuh dengan janji Allah yang luar biasa yang digenapi dengan kedatangan Yesus. Adik-adik, coba perhatikan dalam tayangan ini. Jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Yesus telah lahir, sembah dan puji Dia. Damai di bumi.
nyata bahwa Natal adalah tentang Allah yang melakukan apa yang telah dijanjikannya selama ratusan tahun kepada manusia. Allah memenuhi janjinya dengan memberikan hadiah terbesar kepada dunia yang penuh dosa ini, yaitu putranya sendiri, Yesus Kristus. Hadiah terbesar yang diberikan kepada kita semua sebagai bukti kasih Allah yang begitu istimewa bagi manusia. Coba bacakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kita dapat tetap bersukacita karena Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus untukmu. Mari buatlah pilihan yang bijaksana dalam hidupmu untuk mengundang Tuhan Yesus, anak Allah itu, masuk dalam hatimu menjadi juru selamatmu. Ini adalah kesempatan terbaik dalam hidup adik-adik di hari Natal ini untuk membuat pilihan yang bijaksana, yaitu dengan percaya kepada Yesus dan menerima Tuhan Yesus dalam hatimu. Wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Dan sejak adik-adik percaya Tuhan Yesus, Sang Anak Allah itu masuk dalam hatimu, percayalah, joy, sukacita itu akan adik-adik rasakan. Sehingga apapun yang adik-adik sedang hadapi, baik itu kebahagiaan, ataupun kesulitan, ataupun kesedihan, kakak percaya ada sukacita dalam hatimu. Adik-adik, kita sungguh bersukacita dalam masa Natal ini karena kita sudah sama-sama belajar nih. Aku dapat tetap bersukacita karena 1. Allah menepati janji-janjinya. 2. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. 3. Allah mengutus anaknya. Mari kita bersukacita dengan menyanyikan lagu ayat hafalan pada bulan sukacita ini. Let's sing it! Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Adik-adik yang mau mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu, ikuti doa ini. Allah yang Maha Mulia, terima kasih karena Engkau telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua. Aku mau percaya bahwa Tuhan Yesus
sebagai juru selamatku, Tuhanku. Silahkan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku mulai hari ini dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih karena Engkau mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kami. Engkau sungguh Allah yang memegang janji-Mu. Kami akan menyambut Natal dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Natal adalah tentang sukacita yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah belajar bahwa kita dapat tetap bersukacita karena pertama, Allah menepati janji-janjinya. Kedua, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan hari ini kita sudah belajar aku dapat tetap bersukacita karena Allah mengutus anaknya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Tuhan Yesus adalah juru selamatku yang ada dalam hatiku selamanya. Yes, aku juga percaya Tuhan Yesus juru selamatku. Oke teman-teman, yuk sekarang kita share link ibadah online Star Kids ini. Klik like, subscribe, dan share link Star Kids ini ya. Dan teman-teman akan diingatkan oleh YouTube untuk kisah seru lainnya dari Star Kids. Ayo hadir ibadah onsite Star Kids yang selalu seru. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Bandung, kami tunggu ya ibadah onsite Star Kids. Informasi, tempat, dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Saatnya memberi persembahan kepada Tuhan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Papa, mama, atau orang terdekat pasti bisa membantumu untuk transfer melalui bank atau scan QR. God bless you. It's quiz time. Di kota manakah Tuhan Yesus lahir? Tuliskan jawabannya dan langsung kirimkan saja disertai alamat rumahmu melalui WhatsApp ini. Dan tunggu hadiahnya yang dikirim langsung ke rumah. Puji Tuhan, hebat teman-teman sudah mengikuti ibadah online Star Kids sampai akhir. Puji Tuhan. Nikmati masa Natal ini dengan sukacita bersama keluarga tercinta ya. Bersukacitalah senantiasa. God bless you.